Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali belajar bahasa Inggris. Nah, semoga anak-anak semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Nah, sekarang langsung saja Ustazah akan menjelaskan materi kita hari ini. Untuk materi hari ini adalah Unit 2, School and the Classroom, sekolah dan ruang kelas. Nah, terlebih dahulu Ustazah akan menjelaskan kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima dalam berbagai permainan. Kemudian indikator pembelajarannya adalah merespon dengan melakukan tindakan secara berterima. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui contoh guru, peserta didik dapat merespon instruksi sederhana. Yang kedua, melalui demonstrasi, peserta didik dapat bertanya jawab tentang waktu. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk pada materinya. Telling time, menyatakan waktu. Nah, anak-anak semuanya, sewaktu di kelas 5 kita sudah pernah mempelajari tentang menyatakan waktu. Jadi di kelas 6 sekarang ini kita memperdalam pemahaman anak-anak semuanya. Nah, perhatikan pada gambar. Di sini terdapat penggunaan o'clock, half past, quarter past, dan quarter to. Jadi Ustazah ingatkan kembali, o'clock digunakan apabila jarum panjang berada tepat di angka 12. Selanjutnya, penggunaan quarter past digunakan apabila jarum panjang berada tepat di angka 3, yaitu menunjukkan lewat 15 menit atau seperempat jam. Nah, selanjutnya penggunaan half past. Ini digunakan ketika jarum panjang berada tepat di angka 6, yaitu menunjukkan setengah jam atau lewat 30 menit. Dan yang terakhir adalah quarter to. Quarter to digunakan apabila jarum panjang berada di angka 9, yaitu menunjukkan kurang 15 menit atau kurang seperempat jam. Nah, selanjutnya penggunaan to dan past. Past digunakan ketika jarum panjang berada di sebelah kanan. Berada di sebelah kanan sini. Nah, itu menyatakan lewat. Dan penggunaan to digunakan apabila jarum panjang berada di sebelah kiri, yaitu untuk menyatakan kurang. Nah, baiklah langsung saja kita perhatikan contoh penggunaan menyatakan waktu. Nah, what time is it? Call you tell me what the time please. Jam berapa sekarang? Bisakah kamu mengatakan kepada saya jam berapa sekarang? Nah, untuk menjawab pertanyaannya kita menggunakan dua pola. Pola yang pertama adalah jam tambah menit. Pola yang kedua, menit tambah pas atau to tambah jam. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang pertama. Dari gambar kita mengetahui bahwa jam menunjukkan pukul 8 tepat. Maka yang kita gunakan adalah cara menjawabnya. It is 8 o'clock. Sekarang adalah jam 8 tepat. Nah, jarum panjang berada di angka 12, maka kita gunakan adalah o'clock. It is 8 o'clock. 8 adalah 8. Contoh lainnya, jam 10 tepat, maka jawabannya adalah it is 10 o'clock.
Begitu juga seterusnya apabila jarum panjang berada di angka 12, maka cara menjawabnya adalah seperti contoh yang Ustazah tampilkan. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang berikutnya. Nah, dari gambar kita mengetahui bahwa jam menunjukkan pukul 9.30 atau jam setengah 10. Nah, di sini cara menjawabnya kita gunakan rumus yang pertama terlebih dahulu ya. Perhatikan rumus yang pertama, yaitu jam tambah menit. Jam di sini adalah jam 9, menitnya adalah 30 menit. Maka cara jawabnya adalah it is 9:30 o'clock. Sekarang adalah 9.30 menit tepat. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu dengan cara menit tambah pas atau tambah jam. Yang kita gunakan di sini adalah, nah, Ustazah ingatkan kembali, jarum panjang berada tepat di angka 6, maka yang kita gunakan adalah half past. Sekarang kita jawab, it is a half past 9. 9:30 menit. Nah, itulah cara menjawabnya. Nah, sekarang Ustazah akan berikan contoh yang lainnya. Dan kita tetap menggunakan rumus yang kedua. Ada dua rumus ya, ada dua pola yang kita gunakan untuk menyatakan waktu. Nah, perhatikan. Dari gambar kita mengetahui bahwa jam menunjukkan pukul 8.15 menit atau jam 8:15 menit atau jam 8:01 jam. Nah, cara menjawabnya kita gunakan rumus yang pertama. Masukkan jam dan menit. It is 8:15 o'clock. Sekarang adalah jam 8:15 menit tepat. Sekarang rumus yang kedua. It is a 8:15. 8:15 menit. Nah, di awal tadi sudah Ustazah jelaskan juga penggunaan a quarter past. Quarter past digunakan apabila jarum panjang berada tepat di angka 3. Nah, contoh berikutnya. Dari gambar kita bisa mengetahui bahwa jam menunjukkan pukul 7.45 atau jam 8:15 menit. Kita jawab dengan rumus yang pertama terlebih dahulu, yaitu tambahkan jam tambah menit. It is 7:45 o'clock. Sekarang adalah 7:45 menit tepat. Rumus yang kedua, it is a 7:45. 8:15 menit. Nah, kalau tadi kita sudah menggunakan quarter past ketika jarum panjang berada di angka 3, sekarang jarum panjang berada di angka 9, maka yang kita gunakan adalah quarter to, yaitu menyatakan kurang 1/4 jam atau kurang 15 menit. Nah, anak-anak semuanya, untuk contoh yang berikutnya perhatikan lagi. Contoh yang berikutnya adalah, nah, di sini dari gambar kita bisa mengetahui bahwa jam menunjukkan pukul 10.25 menit atau setengah 11 kurang 5 menit. Nah, sekarang kita akan menjawab dengan cara yang pertama. Nah, it is 10:25 o'clock. Sekarang adalah 10:25 menit. Nah, untuk cara yang kedua, rumus yang kedua, perhatikan menitnya, kemudian penggunaan pas atau to, kemudian tambahkan jam. Yaitu it is 10:25. 10:25 menit. Nah,
Itulah cara menjawabnya. Contoh yang terakhir. Dari gambar kita bisa mengetahui bahwa jam menunjukkan pukul 2.55 menit atau jam 3 kurang 5 menit. Sekarang kita akan menjawab dengan rumus yang pertama. Masukkan jam dan menit, yaitu it is 2:55 o'clock. Sekarang adalah jam 2.55 menit tepat. Kemudian kita akan menggunakan rumus yang kedua. Caranya dengan masukkan menit, kemudian penggunaan pas atau tuh, lalu tambahkan jam. Oke, coba perhatikan. Jam 3 kurang 5 menit. It is 5 to 3. 3 kurang 5 menit. Nah, anak-anak semuanya, ini adalah cara menyatakan waktu. Semoga anak saja semua dapat memahaminya ya. Dan untuk memperdalam pemahaman anak-anak semuanya, Ustazah akan memberikan tugas latihan di rumah. Perhatikan di bukunya halaman 13, yaitu nomor 2 sampai dengan nomor 10. Jadi tugasnya untuk di rumah, kerjakan nomor 2 sampai nomor 10. Setelah selesai nanti langsung kirim ke WhatsApp Ustazah ya. Baiklah anak-anak, semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini dapat dipahami oleh anak-anak semuanya ya. Untuk hari ini sekian dulu pertemuan kita. Semoga anak-anak semua bisa memahaminya. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.